Jadi pagi hari ini saya mau melanjutkan eksposisi Roma 2, saudara. Kita lah udah masuk di Roma 1 kemarin sama Pak Jimmy ya. Jadi hari ini kita mau masuk Roma 2 dan seperti yang Anda tahu Roma ini adalah tentang keindahan Injil gitu. Kenapa ini sangat penting? Kitab Roma ini salah satu kitab yang sangat penting yang ditulis dari sama Rasul Paulus. Jadi karena kitab Roma ini banyak cerita tentang bagaimana kehidupan orang Yahudi dulu di masa itu gitu, dan itu sangat relate dengan kehidupan kita gitu. Jadi seperti kita tahu juga bahwa Injil itu bukan tentang kita. Jadi waktu kita baca Injil bukan berarti kita cari saya harus ngapain ya. Terus kadang-kadang saya dulu ya kalau baca Injil tuh gini, saya tutup dulu Alkitabnya, Tuhan kira-kira mau ngomong apa sama saya, terus saya doa 1, 2, 3 gitu. Terus saya baca, oh ini buat saya. Saya pikir tuh baca Alkitab kayak gitu dulu. Jadi saya pikir dulu Roh Kudus tuh kalau bicara kayak gitu. Jadi dengan caranya ajaib gitu ya, kayak gitu belajar Alkitab. Terus nanti saya comot-comot ayat-ayat di situ. Bukan kayak gitu saudara ternyata. Ternyata Injil ini gak bicara tentang siapa gini, bukan saya yang mencari saya harus ngapain di situ saudara. Injil ini adalah sebuah kabar baik. Kabar itu gak perlu kita yang harus lakuin. Contoh, kalau kita baca headline news gitu ya. Waktu kita baca pagi-pagi headline news gitu, apakah kita melakukan sesuatu? Gak perlu saudara. Headline news ada itu tinggal dibaca gitu. Nah, seringkali waktu kita baca Alkitab, itu kesalahan-kesalahan yang kita yang sering kita lakukan, termasuk saya gitu. Jadi ternyata kayak gitu, Injil itu bukan tentang kita, tapi tentang kabar baik. Jadi waktu kita baca Injil seharusnya kita cari pahlawan di sini tuh siapa. Ternyata pahlawan-pahlawan di Alkitab itu adalah Kristus saudara, bukan saya. Jadi waktu saya baca itu saya merasa waduh saya harus kayak Daud, harus kayak Abraham. Wah saya udah salah kaprah sebenarnya dalam memahami Injil saudara. Kita masuk dalam Roma 2 ya. Saya beri judul Religious and Non-Religious Need the Gospel. Bahasa Indonesianya orang yang agamawi dan tidak agamawi membutuhkan Injil, saudara. Nah, ini seru ya. Nah, kita pikir ini tuh sesuatu hal yang tidak ada hubungannya kitab Roma ini dengan hidup kita. Padahal Roma itu ditulis sama Paulus itu, ternyata ini relate banget sama hidup kita, saudara. Even dalam keseharian kita tuh menghadapi seperti orang-orang percaya waktu di Roma, saudara. Menarik sekali, kita buka yuk di dalam Roma 2, 1 sampai 3. Nah sebelumnya saya mau ngomong dulu. Jadi Roma ini backgroundnya adalah orang Yahudi dan ada orang Yunani dan orang Romawi di sana gitu. Jadi mereka hidup berdampingan. Tetapi orang Yahudi ini yang punya banyak adat istiadat dan tradisi, mereka tuh seneng membanggakan diri sebagai orang Yahudi sebagai bangsa yang dipilih Allah gitu. Sedangkan mereka di sana di Roma ini ada bangsa Yunani dan juga bangsa Romawi. Jadi mereka hidup berdampingan tapi saling menyalahkan, saling bermusuhan gitu. Nah, jadi inilah kondisi di Roma. Nah, saudara tahu di dalam kita mengenal Injil ada 2 musuh Injil. Yang pertama salah ya, ini gimana sih? Nah, ada 2 musuh Injil dalam hidup kita ini selama kita hidup dalam mengenal Kristus itu, kita akan selalu berhadapan dengan 2 jenis orang ini. Yang pertama adalah orang agamawi, yaitu atau orang legalis, dan yang kedua adalah yang tidak beragama atau liberalis atau antinomian. Nah, 2 jenis orang ini akan kita temuin setiap hari, saudara. Jadi agamawi itu orang-orang yang bermegah atas semua yang mereka capai. Contoh misalnya, wah saya udah doa puasa nih 20 jam atau 20 hari atau sebutinlah apapun itu. Nah terus saya juga udah berdoa, udah berpuasa, udah berbuat baik. Waktu saya disakiti saya mengampuni. Wah pokoknya segala jenis tradisi agama itu dia kerjakan. Nah inilah adalah orang-orang agamawi. Nah sedangkan orang tidak beragama, yaitu orang-orang yang menganggap dosa itu biasa aja, nggak perlu juga cari Tuhan gitu kan. Dan kebenaran itu ya suka-suka lu lah,
Lu mau ngapain? Nah ini orang-orang liberal nih gitu ya. Nah kita itu dalam kehidupan kita selalu akan ada orang dua jenis ini. Yang satu merasa dirinya selalu benar, yang satunya lagi merasa nggak penting, hukum tuh nggak penting. Kita hidup suka-suka kita aja. Bahkan kalau di dalam gereja sendiri, toh Tuhan sudah menyelamatkan kita, udahlah hidup sih suka-suka aja. Nah itulah orang liberalis ya, yang menganggap dirinya kebenaran itu tergantung kita gitu. Nah inilah orang-orang liberalis ya. Jadi ini dua orang ini kita akan selalu bersinggungan loh tiap hari dengan tipe ini gitu. Dan ternyata ini adalah dua musuh Injil gitu. Nah Injil itu tidak ada di tengah-tengah nih kan, kalau ada di garis tuh kuning sama hitam ya. Injil tuh bukan di tengah loh. Dia tuh spektrum yang lain gitu. Nah ini yang luar biasanya gitu ya, nggak ada di dua-duanya. Jadi berbahagialah orang yang liberalis dan agamawi. Injil itu tidak di dua-duanya gitu ya. Tapi kita punya spektrum sendiri. Nah apa sih maksudnya? Nah kalau kemarin minggu lalu Pak Jimmy mungkin udah cerita tentang bagaimana itu orang-orang yang berdosa, bagaimana hidupnya di waktu itu. Nah di Roma 1 itu yang kemarin sudah dibahas, ayat yang 18 sampai 32, Paulus menegur orang berdosa. Orang berdosa ini di sini tuh liberal maksudnya ya, orang-orang anti-menang sebanyak 14 ayat. Tetapi di Roma 2 yang saya mau bahas sekarang sampai Roma 3 nanti sampai ayat 31, Paulus menegur orang agamawi sebanyak 60 ayat. Wow. Gila ya, termasuk saya loh. Ini misalnya kan kalau biasanya kita menganggap orang pembicara tuh orang yang suci gitu ya. Orang yang gak punya dosa, yang gak pernah salah gitu. Nah ini gitu. Nah Paulus menegur orang-orang agamawi sebanyak 60 ayat. 4 kali lipat daripada dia menegur orang yang liberalis dan berdosa. Gila ya, 4 kali loh. Jadi kesimpulannya apa? Sangat-sangat sulit bagi kita yang merasa agamawi, yang orang-orang agama ini untuk mengenal Kristus. Ini yang buat saya juga kaget. Wah, ternyata ya orang-orang agamawi itu lebih sulit mengenal Kristus daripada orang yang berdosa. Karena orang berdosa tahu kok dia dosanya apa, gitu kan? Tapi orang agamawi dia nggak tahu dosanya apa, dan dia bermegah atas perbuatan baiknya. Itu yang lebih bahaya sih, gitu. Kita mau bahas ini seru banget. Waktu saya menulis ini, saya pun banyak dikalibrasi hatinya. Entah kadang-kadang saya tuh bisa jadi orang liberalis, kadang-kadang saya juga bisa jadi orang agamawi. Jadi ternyata saudara, kita ini kadang-kadang hidup di dua-duanya loh. Nah inilah manusia, kejahatan saya ini yaitu suka melakukan dua-duanya. Kadang-kadang kalau untuk sesuatu hal yang menurut saya mau memanfaatkan orang ini, saya akan jadi legalis. Tapi waktu saya lagi happy-happy, senang-senang pengen buat dosa, saya bisa jadi orang liberalis. Nah itulah kita saudara, keadaan hati kita tuh sebenarnya seperti itu loh, gitu. Jadi kita perlu mengerti ini, gitu. Kita baca di Roma 2 ya, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Roma 2 ayat 1, saya dulu ya, 1, 2, 3. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Silakan, saudara. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Wow. Jadi saudara, kalau kita perhatiin yang ayat pertama ini ya, nih, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi saya pikir ini tuh biasa aja gitu kan, waktu kita menghakimi, menilai orang lain lebih dosanya lebih gede daripada kita gitu ya. Kita pikir kita fine-fine aja kan. Ternyata firman Tuhan tuh gak nganggapnya begitu loh. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi juga dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Jadi saudara, perhitungan dosanya di hadapan Tuhan sama loh. Contoh, misalkan saya ada yang membunuh. Terus saya pikir, nah dosa saya sih gak sebanyak dia sih. Biasa-biasa aja, dia sampai bunuh orang. Saya enggak lah, nipu-nipu dikit, bohong-bohong dikit, bohong putih gitu sebutnya gitu ya. Itu juga buat kebaikan gitu. Ternyata enggak ada, saudara. Waktu kita menghakimi orang pembunuh itu lebih besar dosanya dari kita. Dosa yang sama, waktu kamu bilang dia lebih itu ditimpakan ke saya juga. Jadi sebenarnya saya lebih ngeri, dosanya lebih banyak daripada yang bunuh beneran. Maksudnya gini, udah kamu ditimpakan yang sama, kamu pun merasa diri lebih baik. Ya,
Jadi ini orang-orang liberal tuh seneng nih kalau denger kayak gini ya. Siapa yang liberal? Enggak. Jadi ya itu ternyata orang yang merasa diri lebih baik, dosa yang sama tuh ditimpakan langsung loh kepada orang itu. Cuman bedanya gini saudara, orang-orang liberal ini nggak tahu dosa, orang-orang agamawi ini dia nggak tahu dosanya apa. Itulah apa ya? Nah itu yang bikin mereka tuh nggak tahu mereka tuh berdosa apa enggak gitu. Ya. Next saya ini dulu. Nah, apa itu menghakimi? Menghakimi adalah percaya bahwa orang lain layak mendapat hukuman Allah, sedangkan Anda tidak. Alias apa? Yaitu tadi yang saya bilang, merasa diri saya lebih baik dari orang tersebut. Nah, kenapa orang agamawi ini susah untuk mengetahui bahwa mereka itu salah? Karena apa? Karena perbuatan baik dan ibadah mereka. Nah, saudara, ini ternyata yang membuat orang agamawi nggak bisa melihat bahwa mereka itu berdosa, gitu. Nah, karena apa? Mereka bermegah atas apa yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya, saudara, inilah agama, saudara. Contoh ya, sekarang aja hidup di dunia. Saya mau tanya, ada nggak yang digaji duluan sebelum bekerja? Gak ada kan? Ada nggak? Saya kan punya anak. Jadi kalau anak saya susah belajar, saya suka pakai jurus gitu ya, ngajak dia supaya mau belajar. Nanti kalau kamu dapat ranking, nanti mama kasih A, B, C. Berapa di sini suka kayak gitu? Ya, itu karena apa? Dunia ini mengajarkan, gak ada, kamu tuh gak mungkin dikasih kalau kamu tidak melakukan lebih dulu. Nah ini sebenarnya agama tuh seperti ini saudara. Jadi no wonder orang legalisme gak bisa melihat dia itu salah. Kenapa? Karena sejak lahir kita pun mengajarkan hal yang sama atau diajarkan yang sama oleh orang tua kita, betul gak? Tapi sebenarnya inilah agama. Inilah agamawi. Makanya manusia tuh gak bisa mendengar gini, kasih karunia itu terima aja, percaya aja. Hah? Terus kita yang bingung, hah? Masa sih ada kayak gitu? Karena kita dari kecil tuh udah diajarin loh, kalau kamu mau ini, kamu harus lakuin ini dulu. Ya, kadang-kadang kita ke anak kecil gini, ada permen gitu ya. Cium dulu, biarpun hal-hal kecil, cium dulu tante, nanti kasih permen. Itu aja, kita harus iming-iming loh. Baru kita kasih ke anak kecil. Dari kecil kita sudah diajarkan, gak ada lah istilah dunia take it for granted. Gak ada itu. Jadi kita tuh selalu harus berbuat sesuatu dulu, baru dikasih. Sedang keselamatan, kamu tidak perlu buat apa-apa. Hanya perlu percaya. Ini yang gak bisa diterima sama orang-orang legalisme. Jadi Paulus sangat menegur keras orang-orang agamawi. Kenapa kamu gak percaya? Karena sistem dunia ini sudah bobrok saudara. Jadi kalau saya semakin mengenal Injil, semakin saya mengerti bahwa ini bukan tentang saya. Semakin saya banyak melihat ternyata sistem dunia ini benar-benar bobrok saudara. Kita itu gimana gak salah berpikir tentang Tuhan. Karena yang diajarkan dunia ini semua tentang perbuatan. Dan kita di-push untuk berbuat baik, sukses, memotivasi orang lain, menjadi inspirasi. Kita, dan kita. Yang selalu jadi sumbernya saudara. Gitu. Otomatis kita gak bisa melihat Injil sebagai solusi. Karena kita yang dituntut terus harus baik. Gitu. Jadi kenapa? Karena perbuatan baik dan ibadah mereka gak bisa lihat Tuhan. Gitu. Yang kedua apa? Konsekuensi dosa mereka tidak langsung. Contoh, kalau orang berzina misalkan gitu ya, itu kan kena tuh hukum hukum moral ya di masyarakat gitu kan, kelihatan gitu. Tapi kalau orang yang agamawi dia nggak kelihatan, karena mereka nggak lakuin itu, tapi di dalam hati mereka merasa diri dia lebih benar. Ini yang susah saudara. Dan saya sudah menyaksikan banget. Contoh ya, waktu kemarin saya di Manado, kan ada guru-guru ya, guru-gurunya pun pada Kristen gitu. Waktu kabar baik itu disampaikan 8 modul, nah terus ada satu teman saya si Binyo ini nih, nah, dia denger nih kayaknya di online. Nah terus waktu kita bagiin tentang doktrin keselamatan, pengajaran tentang Kristus segala macam, itu ya yang udah Kristen, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, wah tanyanya kan macam-macam ya. Tapi yang jawab si Binyo loh. Si Binyo ini dia bukan basicnya orang percaya, tapi dia selama 4 tahun dia mencari Tuhan.
Jadi seperti ada dorongan di dalam hatinya untuk mempelajari tentang Kristus. Nah ini yang buat saya, wah gila saya bertobat juga gitu. Nah waktu Injil disampaikan, itu kan banyak yang tanya sesudahnya ya. Dia bisa jawabin loh, dia bantu saya jawab sama tim kita. Dia malah bilang gini, kalian kok aneh ya? Dia bilang gitu. Ini membuat saya, wah gila ini dia arti kasih karunia. Dia bilang gini, kalian kok memperdebatkan Alkitab sih? Dia bisa ngomong gitu. Ini belum percaya, maksudnya orang yang belum dibaptis waktu itu ya. Kalian itu enak loh. Kalian tuh hidup di dalam lingkungan yang percaya. Saya 4 tahun saya mencari Tuhan. Gitu. Dan gak ada yang ngajarin saya. Waktu saya dengar kebenaran ini, saya gak nanya lagi, dia bilang gitu. Ini bener apa enggak? Saya percaya. Dia bilang gitu. Waktu dia ngomong gitu, saya langsung gini. Wah, bukankah kita sering merasa begitu? Makanya saya baru ngerti kenapa Tuhan bilang ada satu perumpamaan kan. Orang yang mendapatkan mutiara akan sangat menghargai itu. Tapi kita yang sudah punya mutiara, kita lempar ke babi. Ngerti gak? Saya baru ngerti. Itu maksudnya ya. Maksud firman Tuhan itu tuh itu. Orang di sana nyari Tuhan. Setengah mati dan dia ngalami penganiayaan. Kita yang dapat keselamatan. Ke gereja juga malas. Gak usah ngomong ke gereja lah, baca firman lah. Kan gereja ini tidak menyelamatkan ya, maksudnya bangunan kan tidak menyelamatkan. Tapi kalau kita gak mencari Tuhan juga, bahkan kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan beri. Saya sangat terharu waktu dia bilang, saya mau memberi diri untuk dibaptis. Bukan saya tahu itu bukan karena kita semua yang menyampaikan firman. Tapi karena apa? Karena kebenaran yang dia dengar hari itu. Jadi buat saya, wah inilah Injil. Bukan kita loh yang udah puluhan tahun, kita belum tentu kita mengenal Tuhan loh. Meskipun kita sudah ada di gereja. Bahkan mungkin kita sudah masuk di area ini. Betapa mengerikannya sebenarnya ya. Tuh, kita next lagi. Orang yang merasa baik dan benar adalah orang yang paling sulit menerima kasih karunia. Gitu. Jadi yang tadi saya cerita ya kayak gitu. Kita itu sering merasa paling benar, gak ada dosanya, dosa gue lebih baik gitu. Lalu, nah ini di dalam Roma 2, ini yang ayat 17, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Dulu waktu saya baca ayat ini, saudara saya gak ngerti maksudnya apa ya, oh ini bagus ini, bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Tapi saudara, kalau kalian perhatikan ini, konteksnya, dia ini sedang menyindir orang-orang Yahudi yang kalau di sana tuh orang Yahudi itu dianggapnya orang agamawi gitu ya. Nah, apa sih arti kata-kata ini? Jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Nah, zaman dulu itu orang Yahudi itu sangat bangga akan keyahudiannya. Jadi mereka tuh kemana-mana ya. Kan kalau ada yang pernah ke Israel ya, janggutnya panjang gitu ya, terus pakai jubah, terus dia berjalan pegang kitab. Jadi dia menandakan kalau dia tuh orang Yahudi dan mereka sangat bangga karena orang Yahudi itu dipandang oleh orang-orang di sana gitu, dianggap orang yang paling suci. Jadi mereka tuh senang banget waktu kalau mereka berbangga atas saya orang Yahudi gitu. Nah mereka itu sedang berbangga atas keyahudiannya, statusnya sebagai orang Yahudi. Yang kedua di sini. Dan dia bersandar kepada hukum Taurat. Kenapa mereka bersandar pada hukum Taurat? Karena gini, mereka itu, Tauratnya Tuhan itu turun di bangsa Yahudi. Jadi mereka sangat bangga ketika mereka, saya orang Yahudi nih, saya yang punya hukum Allah ini. Kalian ini bangsa-bangsa lain, kalian ini gak tahu hukum Allah. Jadi seperti itu. Jadi mereka tuh, waktu mereka datang gitu ya ke Roma ya, kan ada orang Romawi sama Yunani, mereka tuh nyodor-nyodorin, saya nih yang pegang hukum Allah, kalian gak tahu, bahkan kalian gak tahu hukum Taurat Allah tuh seperti apa. Jadi dia tuh bersandar kepada hukum Taurat sebagai kebenarannya mereka. Dia pegang itu hukum Taurat dan dia pakai itu untuk berbangga di antara bangsa-bangsa lain. Gitu, bersandar pada hukum Taurat itu seperti itu. Nah, yang ketiga ini, bermegah dalam Allah. Kita pikir ini dia ngerti gitu ya tentang Tuhan, ternyata enggak saudara. Bermegah di sini artinya dia memakai semua atribut kerohaniannya untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Jadi misalkan gini, ini saya pegang nih kitab Taurat gitu ya, ini saya misalnya Yahudi.
Saya bermegah atas apa yang saya tahu, atas apa kebangsaan saya, dan saya bermegah kalau saya adalah orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Wah, itu maksudnya. Kata bermegah dalam Allah adalah mereka merasa mereka itu bangsa pilihan Allah. Dan dia bermegah di atas bangsa itu. Jadi dia menyombongkan diri, kalian tuh bangsa yang gak dipilih istilahnya gitu. Saya tuh bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Otomatis dong kedudukan saya lebih tinggi dibanding kalian semua. Itu sebenarnya. Sekarang saya pertanyaannya adalah betapa sering kita juga membanggakan apa yang kita sudah capai kepada orang lain. Dan kadang kita pakai standar itu untuk apa? Untuk menilai orang lain. Supaya orang lain menilai kita lebih keren, lebih berkenan, lebih hebat, lebih kudus, lebih layak. Padahal waktu kita merasa lebih baik, dosa yang kamu hakimi itu ditimpakan kepadamu. Itulah hukum Allah. Ngeri ya. Jadi kita ini sebenarnya frustrasi saudara. Ya berdosa salah, ya berbuat baik juga salah. Itulah dosa. Salah dua-duanya gitu. Jadi frustasi gak sih? Udah frustasi belum? Saya pengen kita sampai titik frustrasi nih. Jadi ya udahlah, mau yang agama, mau yang liberal, dua-duanya salah saudara. Gak ada yang benar, makanya Injil itu bukan tentang spektrum yang A dan B, tapi jalan ketiga gitu. Nah, jadi saudara, keselamatan itu adalah hadiah, bukan upah. Jelas ya? Ini clear banget. Karena kita berpikir kalau upah, itu yang tadi saya bilang, kita itu harus mengerjakan dulu, baru dikasih gaji gitu. Sedangkan keselamatan itu bukan upah, itu adalah hadiah. Bedakan ya. Jadi saya berharap semoga hari ini yang mendengar gospel ini, mendengar firman ini benar-benar dibebaskan. Baik yang agamawi ataupun yang antinomian. Lalu Stephen Lawson bilang ada dalam bukunya, keselamatan bukanlah penghargaan bagi orang benar, tetapi pemberian bagi orang yang bersalah. Wah, ini saya baca ini, saya dibebaskan banget. Nah, seringkali kita terjebak. Kita pikir keselamatan itu adalah waktu kita sudah melakukan semua atribut-atribut rohani, lalu kita diselamatkan. Padahal keselamatan itu bukan tentang ini semua, tetapi pemberian bagi orang yang bersalah. Nah, waktu kita baca tentang pemberian bagi orang yang bersalah, kita langsung cari kan siapa ya yang bersalah? Gue bersalah aja. Sering kan? Nah, ini manusiawi kita nih. Padahal bagi orang yang bersalah, kita semua ini orang bersalah. Baik yang agamawi maupun yang liberalis. Jadi pemberiannya buat siapa? Buat kita semua saudara. Bukankah ini kabar baik saudara? Di tengah-tengah kita gitu ya yang senangnya melakukan perbuatan A, B, C. Kita bermegah atas itu. Ternyata keselamatan itu diberi. Bukan lagi tentang sesuatu yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita bisa berbuat baik itu adalah buah dari keselamatan. Beda ya, penekanannya beda. Kalau dulu kita menekankannya di buah. Saya harus gini, saya harus gitu. Supaya nama Kristus saya jadi inspirasi banyak orang. Saya bisa memuliakan Tuhan. Saya bisa sukses supaya Yesus terlihat sukses dalam hidup saya. Loh kok Yesus kok jadi tergantung kamu sih? Sering gak sih mikir kayak gitu? Kadang-kadang saya mikir gini, Tuhan saya pengen sukses gitu ya. Supaya apa? Supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Terus saya mikir lagi, kalau misalkan saya gak sukses gimana? Masa Tuhan gak dimuliain? Apakah Tuhan butuh kita untuk memuliakan dirinya? Enggak loh. Tanpa kita dia sudah mulia. Terlalu mulia. Gak perlu dimuliakan sama kita sebenarnya. Gitu. Jadi pengajaran yang bilang kamu harus begini. Supaya kamu bisa memancarkan Kristus. Kamu harus sukses. Jadi orang berhasil. Harus menginspirasi banyak orang. Harus membagikan kesaksianmu tentang dirimu yang sukses itu. Supaya Kristus bisa diberitakan. Tanpa kita melakukan itu, Tuhan gak butuh kita kok. Ya kan? Nah, kenapa saya bisa ngerti ini saudara? Karena saya pernah merasa frustrasi saudara. Jadi ada satu titik dalam hidup saya udah merasa gagal, saya pernah bangkrut, tapi di saat itu juga saya juga melayani. Nah, jadi saya mikir gini, Tuhan, aku ini bangkrut loh. Aku tuh punya masalah gede loh. Saya lagi hutang sana sini loh. Saya gak bisa memuliakan Engkau.
Akhirnya saya drop semua pelayanan saya. Karena saya merasa dulu ya, dengan pengajaran saya yang salah itu, saya pikir saya itu harus jadi inspirasi buat orang lain, buat teman-teman saya. Makanya saya merasa saya harus jadi orang, gak boleh punya utang, harus selalu berhasil menguatkan orang lain dengan keberhasilan saya. Nah itulah saya dulu berpikirnya kayak gitu. Makanya saya jadi frustrasi ngelihat orang yang, waktu orang kesaksian ya di depan panggung ya, waduh saya tadinya punya 1 jadi punya 10. Saya waktu dia dengar gitu ya, saya dengarnya respon saya gimana? Kok saya makin depresi ya? Bener, karena kok saya gak kayak gitu. Saya kok bangkrut. Padahal saya sudah melakukan A dan B, A, B, C, D sampai Z loh. Itu yang membuat saya akhirnya terbuka saudara. Oh berarti kesaksian ini bukan tentang kita saudara. Makanya waktu Tuhan bilang jadilah saksiku, kunya tuh besar. Tuhan gak butuh hidup kita, gak butuh gini loh, gak butuh pencapaian kita. Saksiku itu apa? Saksi Kristus. Saksi Kristus itu bukan tentang berita kita. Hutang jadi lunas, bukan. Ku itu apa? Ada satu orang yang sudah mati buat kita semua. Itu maksudnya saksiku saudara. Banyak sekali kita sering salah kaprah dalam memahami ini. Gitu. Jadi ini meaningful banget sih buat saya. Lalu, nah bagaimana nasib yang orang yang bagaimana dengan yang tidak beragama itu kayaknya nyatu ya tulisannya. Jadi gimana nasib orang yang liberalis? Tadi kan saya kayaknya nyudutin yang legalis terus ya. Terus yang liberalis gimana? Nah ini adalah cerita tentang bangsa Yunani dan Romawi. Nah tadi kan Yahudi kan berbangga tuh atas atribut-atribut rohani mereka ya. Nah kalau yang ini bagaimana dengan Yunani yang mereka nggak tahu tentang hukum gitu. Kita baca ya, saya yang genap, kalian yang ganjil ya. Apabila bangsa-bangsa lainnya tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Silakan saudara. Sebagaimana itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi saudara, yang liberalis nih ya, jangan berbangga dulu. Liberalis pun akan dihakimi. Jadi waktu orang Yunani dan orang Romawi ini nggak tahu tentang hukum Tuhan, tentang 10 perintah Allah itu, kita pikir mereka nggak dapat ini kan, karena kan tadi saya ngomong nyudutin yang legalis, ya. Ternyata waktu kita yang liberalis ini berbuat dosa, kita kan nggak tahu hukum Allah ternyata, gitu kan? Oh ini tuh nggak boleh loh. Nah tapi di dalam hati nurani itu Tuhan sudah setel setiap hati kita. Kamu akan merasa bersalah. Itu maksudnya. Waktu kamu melakukan yang kayak gitu, meskipun kamu nggak tahu nih. Dulu kan bangsa Yunani sama Romawi itu nggak tahu ada 10 perintah Allah. Jadi mereka nggak tahu hukum Allah. Jadi tapi waktu mereka melakukannya, mereka dikasih hati nurani. Dan itu menghakimi mereka. Dan dengan penghakiman yang sama, yang waktu dia rasa itu saya bersalah. Sebenarnya itu jadi Taurat di hadapan Tuhan. Yang menuduh itu akan dituduhkan pada hari penghakiman sama Tuhan. Jadi kedua jenis orang ini tidak akan mungkin lepas dari murka Allah. Nah ini saudara, kita ini sering misah-misahin kadang-kadang ya, padahal dua-duanya sama-sama butuh Injil. Nah ini yang sunat. Jadi saudara, jadi baik yang liberal maupun agamawi, kita membutuhkan jalan ketiga. Jadi gak ada tuh yang bisa berbangga. Saya sekarang waktu saya ngerti ini, saya waktu ketemu teman saya yang pendosa, yang mungkin dosanya secara dunia dipandangnya lebih berat, saya udah gak berani ngomong dia, saya lebih baik dari dia. Kenapa? Karena kita sama aja bobroknya. Ternyata kita sama aja di hadapan Tuhan. Cuman saya aja gak sadar, mereka lebih sadar karena mereka lebih kelihatan dosanya, kan gitu. Nah sedangkan kita yang legalis, kita gak kelihatan, cuma ada di dalam hati. Padahal sedikit aja di dalam hati itu kamu akan dihakimi loh pada hari terakhir gitu. Nah ini seru. Roma 2 ayat 25. Paulus di sini menceritakan tentang sunat, saudara. Nah, sunat ini di dalam perjanjian lama, kenapa sih orang Yahudi ini harus disunat gitu ya? Mungkin ini juga ada beberapa teman yang tanya tentang sunat gimana di dalam kekristenan. Kenapa kita enggak lagi bersunat gitu?
Kita baca di dalam Roma 2 ya. Saya yang 25, Anda yang genap ya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Nah, jadi saudara, kalau saudara tahu ya, kenapa sih Tuhan tuh, kenapa saudara kita pun masih melakukan sunat? Nah ini, saya mau ceritain kenapa. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah, saudara. Berbahagialah yang tidak disunat ya hari ini. Jadi gini saudara, jadi sunat itu zaman dulu, bukan itu intinya ya. Jadi sunat itu zaman dulu, itu adalah satu lambang perjanjian saudara. Jadi gini, dulu itu Tuhan mengharuskan Abraham untuk bersunat gitu. Karena apa? Karena dia mau supaya bangsa ini itu tidak melanggar aturan Allah gitu. Makanya Tuhan bilang gini, saya mau kalian membuat perjanjian antara Allah dan manusia dengan sunat. Kenapa harus sunat? Karena di situ ada pertumbuhan darah. Jadi perjanjian itu selalu berhubungan dengan darah. Kalau mungkin di sini saya kan orang keturunan Chinese ya. Jadi kalau saya itu melakukan, kalau di tradisi Tionghoa itu kita melakukan ritual-ritualnya orang Chinese itu, kita bikin, dulu saya pernah diramal gitu ya, pernah diserahkan juga kepada Dewi Kuan Im dulu sama orang tua saya. Dan waktu saya diserahkan itu ada suratnya saudara. Dan suratnya itu di bawahnya ada metrai. Metrainya itu pakai darah. Tapi kalau mereka pakai darah ayam. Ya benar, ini benar. Jadi waktu saya baca surat itu ya, saya tuh udah ditulis saudara. Dari tahun 1 tahun sampai 10 tahun kamu akan begini, 11 tahun sampai 20 tahun. Itu sudah ditulis di surat itu dan dimeteraikan dengan darah. Itu adalah sebuah perjanjian. Jadi ternyata itu tuh sangat relate sama kehidupan kita hari ini. Coba kalau kalian perhatikan ya, dalam apapun yang kita kerjakan di luar Kristus, okultisme terutama ya, selalu ada darah. Bahkan kalau kalian lihat rumah-rumah orang Chinese itu di depan pintunya suka ada kaca tuh, pernah lihat gak? Ada kaca, terus di situ suka ada tulisan-tulisan Mandarin. Itu tuh pakai darah loh. Jadi darah itu dipakai untuk apa? Itu perjanjian. Ada sebuah ikatan. Jadi Tuhan kita itu Allah perjanjian saudara. Allah yang sangat menghargai perjanjian. Maka darah itu menjadi lambang yang sangat suci buat bangsa Yahudi. Makanya waktu Tuhan itu mau kasih tulah ke orang-orang itu mau dihangusin itu, kenapa Tuhan bilang kasih darah di depan pintu? Karena itu meaningful banget. Darah itu lambang kehidupan dan perjanjian bagi Allah dan manusia. Jadi kenapa harus disunat? Karena itu adalah tanda bahwa kamu sedang mengadakan perjanjian dengan Allah yang Maha Kudus. Gitu. Nah, jadi disunat itu sebelum mereka melakukan apapun. Jadi ada perjanjian itu, ada pengiritan pemotongan itu kan, keterputusan itu. Itu tandanya apa? Jadi kalau kamu satu saat melanggar perjanjian ini, kamu akan diputuskan dari Tuhan. Maksudnya itu saudara. Makanya lambang sunat itu harus ada buat orang-orang Israel. Termasuk saudara-saudara kita juga masih melakukannya. Gitu kan. Sedangkan kita di dalam kekristenan sudah tidak lagi. Mengapa? Saya mau cerita hubungannya. Jadi di dalam Kejadian 17 ayat 10 yang tadi saya cerita, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Sunat adalah tanda visual secara fisik sebagai tanda kalau sampai ikatan perjanjian dilanggar, itulah yang terjadi, maksudnya gitu. Jadi kalau kamu melanggar perjanjian, kamu akan terputus hubunganmu dengan Tuhan. Dan itu melambangkan apa? Sunat itu melambangkan apa? Keintiman, saudara.
keintiman kita yang tadinya kita bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Allah Bapa, kita itu dipotong. Dan kita lagi gak hidup lagi dari Dia. Itu yang dimaksud dengan sunat. Jadi sampai sini nangkep ya gitu. Jadi sunat itu memotong bagian yang paling intim, pribadi, dan rapuh, saudara. Allah ingin mengatakan kepada Abraham bahwa jika kamu ingin berelasi dengan aku, kamu harus disunat sebagai tanda bagi kamu dan bagi semua orang. Bahwa jika kamu melanggar perjanjian, kamu akan diputuskan sepenuhnya dari kehidupan. Maksudnya apa? Maut. Dan juga dari aku. Jadi hubungan kita sama Tuhan terputus selama-lamanya, saudara. Maka itu ada perjanjian darah di dalam sunat itu. Gitu makanya kenapa hari ini banyak banget orang menyalahgunakan darah itu sebagai kita main-main okultisme pun selalu perjanjiannya dengan darah loh, saudara. Makanya ini betapa pentingnya satu perjanjian di hadapan Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kabar baiknya setelah kita semua frustrasi ya. Jadi saudara, sadar gak sih kalau salib itu adalah lambang sunat Yesus. Waktu dia hidup, kenapa dia mau sih jadi manusia? Karena dia tahu kita itu hubungannya terputus oleh Allah. Dia harus jadi manusia. Untuk apa? Untuk membebaskan kita yang agamawi, yang kita suka dengan kebiasaan-kebiasaan. Tapi dia tahu bahwa kita gak ada yang sempurna. Waktu melakukan sunat pun kita tetap melanggar peraturan itu. Maka itu dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Karena tahu gak saudara, untuk membayar ini semua harus dari korban yang tidak bercacat celah. Contoh, misalkan saya mengasihi suami saya ya. Misalkan suami saya ini lagi udah dihakimi. Nah saya mau melepaskan dia dari hukuman. Saya mau mati buat dia. Misalkan saya udah mati nih. Tapi di hadapan Allah, kematian saya gak ada gunanya. Kenapa? Karena kematian ya pun dengan darah ya. Tapi saya orang berdosa, masalahnya itu. Kematian saya gak bisa membayar dosanya suami saya. Karena saya berdosa. Jadi kenapa Yesus harus berinkarnasi jadi manusia? Harus dari yang tidak berdosa turun ke dalam dunia yang berdosa. Dan dia harus menggantikan apa yang harusnya kita dapat. Itu murka Allah, saudara. Maka itu kenapa Yesus mau disunat. Disunat itu apa? Terputus hubungannya dari Bapaknya. Di surga untuk menanggung kutuk para pelanggar perjanjian dan kita-kita ini, saudara. Gitu. Nah, ini luar biasanya, saudara. Apa sih yang Yesus terputus itu apa? Hubungannya ini dengan Bapa. Jadi saudara, kalau saudara tak paham dengan doktrin perikoresis, yaitu doktrin Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mereka tuh berelasi loh saudara. Harmonis, saling mengasihi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam rancangan keselamatan tuh mereka bekerja sama, saudara. Jadi waktu mereka terputus, itu ya, Yesus itu berteriak, bukan karena dia dipaku, dicocok-cocok, ditusuk lambungnya, dicabik-cabik darahnya. Bukan karena dia kesakitan, karena itu bukan. Dia teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa saudara? Karena dia terputus hubungannya sama Bapa. Itu jauh menyakitkan daripada siksaan fisik. Jadi saudara, bayangkan dia rela loh hubungan sama Bapaknya terputus untuk sementara waktu. Demi apa saudara? Demi kita semua. Karena tanpa pertumpahan darah, tidak ada hubungan yang bersatu. Dan tahukah saudara, waktu Yesus teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Kalau nanti kalian boleh buka di Mazmur 22. Yesus sedang menggenapi apa yang ditulis di Mazmur 22. Jadi, Mazmur 22 ini cerita tentang waktu Daud berteriak kepada Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan bahkan Daud menjelaskan secara detail loh. Jadi kan Daud ini kan belum ya, masa sebelum Yesus lahir loh. Yesus belum ada. Makanya kan perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Gitu. Jadi waktu Daud menulis Mazmur 22, dia bisa menulis bayangan keselamatan yang akan datang yang akan Yesus lakukan. Itu yang membuat saya kemarin pas saya baca ini, wah. Dan Daud bilang apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Terus dia bilang apa? Dia seperti diilhami oleh Roh Kudus, suatu saat nanti akan datang juru selamat dan dia akan berteriak yang sama seperti Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia bilang apa? Pakaiannya dijual.
dan dia tidak dianggap. Itu tertulis di suratnya, di Mazmur 22 suratnya Daud. Itu melambangkan apa? Melambangkan apa yang Kristus akan lakukan di perjanjian baru. Jadi saudara, demi kita, dia mau terputus untuk menanggung kita, pelanggaran kita. Dan juga di Kolose 2, di dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya kepada kayu salib, saudara. Jadi saudara, ini salib adalah lambang bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Kristus. Makanya hari ini kenapa orang Kristen tidak perlu disunat? Karena yang disunat adalah Yesus. Saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada penggantian tanpa substitusi. Tidak ada pengampunan tanpa substitusi. Jadi kalau kita menyelamatkan orang lain, kita harus diganti. Bukannya orang itu harus bertobat, bukan. Harus ada penggantian. Yesus itu menggantikan itu. Ya, jadi kita yang harusnya dimurkai, jadi dia yang ditimpa kemurkaan. Kita yang berdosa harus ditebus oleh dia yang tidak berdosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan karena perbuatan Kristus. Dan dia yang harusnya tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Jadi kita switch. Waktu itu switch terjadi, kita yang terbatas mengalami kekekalan. Dia yang kekal menjadi terbatas. Itu letaknya, saudara. Betapa kita tuh gak bisa. Baik kita orang yang agamawi dan liberalis, kita semua butuh Kristus. Karena kita itu sebenarnya gak mungkin lepas dari murka Allah tanpa penggantian. Ini jadi clear banget. Saya waktu mengerti ini, pantesan ya. Kenapa orang-orang yang yang sedang mempraktikkan okultisme, mereka selalu berhubungan dengan tumbal. Kenapa? Karena sebenarnya waktu mereka meminta sesuatu kepada Tuhan, ya, minta kekayaan, minta keberhasilan, selalu okultisme itu selalu menawarkan, tapi kamu boleh pantangannya ini, selalu ada pantangan. Jadi kalau kamu nggak sesuai dengan pantangan itu, maka nggak kejadian yang kamu mau. Nah, sebenarnya hukum yang sama terjadi di kayu salib. Tapi tumbalnya siapa? Kristus. Wow. Tetapi kita ini semua yang sudah dibebaskan, kita mengalami kemenangan di dalam dia. Tiara boleh naik. Oleh karena itu saudara, inilah kabar baiknya, Yesus telah menjadi dosa untuk kita. Supaya kita yang berdosa dibenarkan, dikuduskan, saudara. Karena Injil, kita tidak lagi bermegah atas semua pencapaian kita. Karena kita tahu hanya oleh karyanya di kayu salib, maka kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik kita. Karena Injil, saudara, kita tidak lagi menghakimi orang lain, karena kita tidak lebih benar dari orang lain. Dan karena Injil, saudara, kita tidak lagi hidup seenaknya melanggar hukum Allah. Karena kita tahu harga yang sangat mahal sudah Kristus tanggung lewat kematiannya untuk menggantikan kita. Dan kita dimampukan untuk hidup bagi dia, saudara. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan lagi cari keselamatan. Tapi karena kita sudah menerima. Oleh karena ucapan syukur, maka kita berbuah. Dan buah itu dinikmati oleh banyak orang. Bukan untuk yang menghasilkan buah loh, tapi dinikmati oleh lingkungan kita. Makanya gak aneh kalau ada orang bilang gini, sejak kamu ketemu Kristus, kok saya lihat kamu berubah ya? Karena orang lain yang akan menilai. Itulah buah. Yang menghasilkannya gak kerasa. Aku udah berubah ya. Karena apa? Orang yang benar, orang yang lahir baru, orang yang mengenal Kristus secara benar. Buah itu bukan lagi kita harus ngerem, mengusahakan ya, bukan. Tapi waktu kita memandang akan apa yang Tuhan sudah lakukan, kita tahu diri. Maka kita akan mengeluarkan buah.
Itu saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Sungguh Tuhan, ampuni kami kalau kami sering sekali Tuhan menjadi orang yang agamawi. Kami lebih senang melihat selumbar di mata orang lain daripada balok di mata kami Tuhan. Kami lebih senang menyalahkan orang lain daripada diri kami sendiri Tuhan. Tanpa disadari kami sedang menyembah berhala pada diri kami Tuhan. Kami sedang menyembah berhala kepada perbuatan kami. Kami sedang menyembah berhala kepada apa yang kami kerjakan Tuhan. Sehingga kami berpikir yang kami lakukan ini lebih baik daripada orang lain. Kami bukan lagi mengandalkan Kristus atau kami merasa lagi lebih baik dari orang lain. Tapi kami mengandalkan perbuatan kami. Sehingga kami gak punya kasih kepada orang-orang yang bersalah Tuhan. Ampuni kami Tuhan siang hari ini. Bahwa kami gak lebih baik daripada siapapun. Baik kami kaum agamawi dan kami yang tidak percaya hukum. Kami sama-sama manusia yang rusak oleh dosa Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering melanggar perjanjian-Mu sehingga Engkau harus mati di atas kayu salib Tuhan. Engkau terputus hubungannya dengan Bapa. Untuk kami Tuhan. Engkau mengerti semua penderitaan kami Tuhan. Kalau mungkin siang hari ini ada banyak orang di sini yang sedang mengalami hubungan dengan relasinya dengan sesama, dengan keluarga, mungkin suami istri, atau anak, ibu, ayah. Kabar baik ya, Yesus terputus hubungannya dengan Bapa. Itu sangat menyakitkan dan Tuhan tahu rasanya. Ketika hubungan kita terputus dengan sesama kita dan orang yang kita kasihi. Yesus pun mengalami itu saudara. Yesus mengalami di kayu salib hubungannya terputus dan itu dia tahu itu sangat menyakitkan. Bahkan itu lebih sakit daripada kesakitan fisik. Disitulah dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Bapa kita di surga dipulihkan, saudara. Dia mengerti setiap kesedihan kita waktu kita mengalami broken relationship. Dia mengerti semua tentang apapun yang sudah dirusak oleh dunia ini, hubungan kita. Dia mengalami hal yang sama, saudara. Dan dia membebaskan kita supaya kita bisa kembali bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu kita mengalami ini di dunia ini, kita tahu kita gak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Meskipun manusia meninggalkan kita, tapi Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Biar siang hari ini firman-Mu mengkalibrasi hati kami Tuhan untuk kembali kepada Kristus. Terima kasih untuk penebusan-Mu yang sangat mulia Tuhan. Yang kami gak bisa beli pakai apapun Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu indah Tuhan. Yang selalu mengingatkan kami betapa bobroknya kami Tuhan. Kami butuh penebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan.